Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat bertemu kembali bersama anak-anak Bapak semua di sini. Jadi sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, membuka dengan suratul Fatihah yang dipimpin oleh Bapak sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, absen. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang sholat berjamaah. Ya, Bapak tahu semua anak-anak di sini sudah tahu apa itu sholat berjamaah, di mana anak-anak sudah pernah melaksanakan tentunya ya, dari entah di masjid, di sekolah, di keluarga, di rumah dan lain sebagainya. Bapak yakin semuanya sudah mempelajari tentang sholat berjamaah sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke pengertian sebelum kita memasuki memperdalami apa sih alasan kita untuk tujuannya mempelajari sholat berjamaah ini. Jadi sholat berjamaah ini dipelajari untuk agar kita makin semangat, makin kita tahu kenapa harus kita pelajari, kenapa kita harus melaksanakan sholat berjamaah itu sendiri, oke? Itu sebagai awal agar kita makin semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, di sini pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah pelaksanaan sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang salah satunya menjadi imam ataupun makmum. Nah, sehingga di sini kita tahu bahwa Pak, kalau misalnya satu orang saja apakah bisa berjamaah? Tidak, karena jamaah sendiri itu artinya berkumpul. Sehingga kalau misalnya sendiri kan ya namanya juga bukan berkumpul ya, karena sendiri orang. Nah, di sini sholat berjamaah itu menjadi salah satu kewajiban, salah satu yang sangat-sangat dianjurkan kepada kita semua, terlebih kepada semua lelaki ya. Nah, itu pengertiannya yang dilakukan dua orang tadi. Kemudian yang kedua, hukum sholat berjamaah sendiri apa? Hukumnya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu wa iqamus shalah wa ita'iz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan didirikan sholat, tunaikan zakat, rukuklah beserta orang-orang yang rukuk, atau yang dimaksud adalah sholat berjamaah. Nah, sehingga dari dasar ini para mayoritas ulama itu sangat-sangat menganjurkan sholat berjamaah. Bahkan ada ulama yang sampai memakruhkan dan juga sampai mewajibkan. Sehingga kita di sini sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah itu sendiri. Kemudian ada apa saja sih syarat-syarat sah dalam sholat berjamaah? Yang pertama, niat berjamaah. Ya, semuanya udah tahu ya. Kalau yang imam dengan niat imam, kemudian yang makmum dengan niat makmum. Yang kedua, adanya imam dan makmum itu dalam satu tempat. Jadi kalau misalnya nggak satu tempat itu tidak bisa dikatakan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, mengikuti gerakan imam. Pak, kalau misalnya makmumnya duluan takbir misal, nah itu namanya nggak masuk atau tidak sah sholat jamaahnya. Kemudian makmum tidak mendahului imam ya, seperti yang tadi. Kemudian imam memenuhi syarat. Nah, apa ya syaratnya? Itu dipelajari yang sebelum-sebelumnya, yaitu salah satunya fasih dalam Al-Fatihah, kemudian tahu rukun-rukun dan syarat dalam sholatnya.
Kemudian, nah disinilah kenapa tujuan kita mempelajari kembali, mempelajari apa sih, kenapa sih kita harus belajar tentang sholat berjamaah. Nah, dari sini kita agar semangat kita mempelajarinya dalam keutamaan sholat berjamaah sendiri. Yang pertama, pahalanya lebih besar 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Nah, ini sangat-sangat kuat di hadis Rasulullah itu mengatakan 27 derajat dibandingkan sholat itu jauh banget, 27 derajat. Sehingga apalagi dalam banyak hadis itu lebih memperkuat laki-laki untuk sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Kenapa bisa dikatakan menumbuhkan? Ya karena kita berkumpul dalam satu masjid, kemudian kita dari awal sampai akhir bersama-sama. Nah, dari situ bisa memperkuat persaudaraan kita. Yang ketiga, melatih kedisiplinan, sehingga kita pasti kalau berjamaah itu bareng-bareng, tidak sholatnya tidak sembarangan, tidak cepat-cepat dan sebagainya. Kemudian membangun solidaritas sosial di masyarakat. Nah, sama seperti yang menumbuhkan ukhuwah itu, kita dapat memperkuatnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu ada tata cara sholat berjamaah itu sendiri. Tata caranya ya seperti biasa, namun di sini dibedakan karena adanya imam dan juga makmum. Yang pertama, imam berdiri depan. Kalau imam di belakang namanya bukan sholat berjamaah. Kemudian makmumnya di belakang. Kedua, niat mengikuti imam dan niat menjadi makmum. Nah, dan niat memimpin sholat. Nah, jadi imamnya sendiri juga harus berniat dalam hatinya agar menjadi imam, bukan jadi makmumnya. Karena kalau misalnya jamaah ya pasti ada namanya salah satunya jadi imam. Kemudian yang ketiga yaitu makmum. Nah, makmum ini mengikuti semua gerakan imam, mulai dari takbiratul ihram. Bahkan kalau misalnya ada kejadian, misal imamnya lupa ketika melaksanakan tasyahud awal. Nah, maka gimana Pak? Ya, kita harus tetap ikut. Kalau misalnya imamnya berdiri, kita berdiri. Namun nanti di akhir sholat itu kita akan melaksanakan sujud sahwi. Kemudian lanjut. Nah, ini penting ini, yang perlu banyak kita perhatikan. Bahkan ya banyak sekali ya dari kalangan anak-anak sekarang itu, bahkan sudah remaja, sudah SMA, bahkan kuliah masih saja tidak mengenal adab sholat berjamaah itu sendiri. Yang pertama, datang ke masjid dengan tenang. Nah, kemudian kalau misalnya masuk Pak, gimana? Ya kita dianjurkannya lebih baik itu ya tenang, pelan, tidak perlu buru-buru selagi belum saat. Kemudian yang kedua, meluruskan dan merapatkan saf. Nah, ini penting sekali. Kita nggak bisa sembarangan menjaga jarak sampai 2 meter, itu aneh sekali ya. Udah namanya bukan sholat berjamaah, sholat sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak berbicara saat sholat. Nah, ini ya kalau kita berbicara saat sholat, maka dari walaupun sholat sendiri juga tidak diterima. Nah, dampak positifnya apa Pak? Yang pertama, yaitu membentuk karakter disiplin. Kenapa disiplin? Karena kita biasanya menyiapkan diri kita sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Karena biasanya di masjid, misal kita akan datang ke masjid, kita akan mandi, udah siap-siap, itu disiplin kita. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kebersamaan dan rasa cinta sesama muslim. Nah, makanya ya kalau udah datang ke masjid berarti kita sama-sama siap untuk bertemu para saudara kita kan. Kemudian bersalam-salaman dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan hubungan spiritualitas dengan Allah Subhanahu wa taala dan sama manusia. Nah, kalau sholat berjamaah ini bukan hanya kepada Allah, namun juga kepada sesama manusia, karena kita datang itu bukan hanya melaksanakan perintah, tapi juga kita meniatkan membangun solidaritas sesama masyarakat di masjid misal ya. Nah, dari banyaknya tadi pembahasan yang telah kita bahas, sampailah kita di kesimpulan sholat berjamaah. Kesimpulannya dikatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah ibadah yang penting. Kenapa? Karena membentuk karakter, mempererat hubungan, utamanya termasuk pahala yang lebih besar 27 derajat. Nah, sehingga di sini Bapak harap semuanya setelah ini
itu melaksanakan sholat berjamaah bersama. Misal kalau dengar azan langsung bergas untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian terutama itu di masjid, ya bahkan nggak apa-apa sekali kalau misalnya ada keluarga yang datang, itu sama-sama beriman, sama-sama belajar mungkin di rumah boleh, ya kan. Nah, itu dari kesimpulan sholat berjamaah sendiri, dan Bapak harap semuanya agar melaksanakan sholat berjamaah bersama. Dan ya semoga setelah kita belajar ini Allah permudahkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah tentunya. Bahkan ya kalau misalnya masih ada yang main-main dengan sholatnya, ya diperbaiki sholatnya. Oke, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.